Gimana kalau gue bilang tidur 8 jam sehari itu overrated? Yap, kalian nggak salah dengar, tidur itu overrated. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kalian bisa dengerin gue dulu sampai akhir, oke? Hai guys, nama aku Arlo dan ini adalah video pertama gue ya, karena gue akan sharing hal-hal seputar creativity, kemudian productivity, dan gue akan sharing pengalaman-pengalaman gue selama gue berdinamika ya di hidup, kayak selama gue kuliah yang gue megang 3 bisnis, bahkan sekarang 4 guys, 2 aktivitas ya, jadi kayak gue kerjain semuanya. Dan gue ngerasa kalau tidur 8 jam itu selama gue kuliah ya, itu adalah hal yang sangat ajaib gitu, kayak almost impossible untuk gue bisa tidur 8 jam sehari guys. Nah, gue gak akan mengarahkan kalian untuk melakukan hustle culture. Gue tidak akan menyarankan kalian untuk kemudian bekerja 24 jam sampai gak tidur, 48 jam kalian bangun. No, ini bukanlah inti dari video ini. Sebenarnya 30% working people di United States itu mereka tidur hanya 6 jam per hari guys. Guess what? Mereka tetap kerja, mereka masih kicking off, dan mereka masih melakukan hal yang bisa mereka lakukan gitu. Dan apakah mereka capek? Yes. Tapi apakah kita nggak capek juga guys? Dan kalian juga bisa loh, kalian tidur 12 jam per hari dan kalian masih bangun kecapean, kalian masih bangun malah lengket di kasur. And I think itu adalah international problem ya ternyata. So, sebenarnya angka 8 di jam tidur setiap hari itu sebenarnya bukan rules yang saklek banget ya guys ya. Itu adalah akumulasi atau rata-rata ya jam tidur dari penelitian di tahun 1940, yang memang gaya hidup orang-orang zaman dulu memang masih ya berbeda dengan sekarang gitu teman-teman. Dari pola makannya, gaya hidupnya, bahkan sampai tekanan kerjanya juga beda di zaman dulu ya teman-teman ya. Memang zaman perang, tapi semuanya berbeda dengan sekarang gitu. Nah, sekarang orang-orang udah shifting dengan strategi tidur teman-teman, oke? Dan gue bakalan jelasin gimana strategi tidur yang gue pakai sehingga gue bisa tetap memenuhi kebutuhan tidur gue dan gue bisa bangun fresh teman-teman, oke? So, hari ini gue bakalan sharing 3 cara ya teman-teman, 3 cara yang gue pakai untuk gue bisa tidur tetap cukup walaupun nggak sampai 8 jam ya mungkin ya. Cara ini sebenarnya praktis banget, kalian bisa lakuin dan ada penelitiannya juga. So, I hope this really boost your productivity, oke? So, yang pertama sebenarnya teman-teman, kalian bisa yang namanya membagi strategi tidur teman-teman, oke? Jadi kalian bisa membagi waktu tidur kalian, misalnya kayak kalian tidur malam itu cukup 6 jam ya teman-teman. Kalian misal tidur jam 12 dan kalian bangun jam 6 pagi, kalian mungkin capek gitu, tapi kita semua juga. Dan kalian beraktivitas seperti biasa, misal sampai jam 12 siang atau 1 siang, dan kalian bisa yang namanya tidur siang atau power nap teman-teman. Dan power nap ini jangan lama-lama ya teman-teman, karena kalau kalian kelamaan nanti kalian jadinya deep sleep dan kalian bangun capek juga gitu. So, power nap yang cukup itu kalau aku sih 1 jam ya, dan itu masih cukup teman-teman. So, bagi waktu tidur kalian bisa tidur 6 jam di malam dan kalian bisa tidur lagi di siangnya untuk power nap ya teman-teman. Nah, sekarang yang kedua teman-teman, ini bukan soal tidurnya tapi soal aktivitas apa yang kalian lakuin pertama kali setelah kalian bangun, oke? 15 menit pertama setelah kalian bangun menentukan hari kalian, oke teman-teman? So, that's the most important thing ya sebenarnya. Ketika kalian bangun, kalian terbiasa dengan ambil HP, scrolling, atau misalnya kalian lanjut tidur 30 menit sampai 1 jam. Faktanya dengan kalian nambahin waktu tidur itu nggak ada bedanya ya, udah ada penelitiannya, dan nggak ada bedanya dengan kalian tidur. Kalian capek, kalian tidur 30 menit lagi, kalian akan tetap capek gitu guys. So, kalian harus melakukan aktivitas yang bermakna di 15 menit pertama kalian, oke? Misal ya, aku kasih contoh, ketika kalian bangun, kalian bisa langsung catetin to-do list kalian, oke? Kalian bisa ya cari tahu apa yang bisa kalian lakuin hari ini, kemudian agenda kalian apa, kalian bisa mulai menjadwalkan teman-teman. Atau kalian juga bisa mandi ya teman-teman, kalian juga bisa mandi, bangun gitu langsung biur di kalian lebih fresh, oke? Dan pastinya itu juga akan ngeboost semangat kalian lebih fresh, kalian udah nggak capek lagi, kalian siap beraktivitas gitu ya. Kalian bisa langsung mungkin ya bangun tidur, kalian bisa baca buku atau stretching sedikit gitu. Kalau aku teman-teman, aku baru bangun 15 menit pertama aku adalah buka bukuku, bikin to-do list, setelah selesai to-do list aku mandi. Dan dari situ aku nggak perlu ya waktu berlama-lama sampai kemudian keluar dari kasur. Probably aku cuma butuh sekitar 15 menit. Dan yang terakhir adalah avoid yang namanya sleeping debt teman-teman, atau hutang tidur ya. Hutang tidur itu adalah ketika misalnya kalian Senin sampai Kamis misalnya kalian tidur itu cuma 6 jam dan kalian merasa kayak aduh aku kurang nih 2 jam gitu. So, kalian balas dendam di hari Sabtu, misalnya hari Sabtu kalian tidur 10 sampai 12 jam gitu, dan di Minggu juga 10-12 jam gitu.
Nah faktanya tubuh kalian itu nggak bisa guys yang namanya membayar utang itu selama sekali tidur gitu ya. Kalian bisa sih membayar sleeping debt gitu kalau jam tidurnya itu masih stabil gitu. Misalnya kayak kalian Senin sampai Kamis 6 jam, nah kalian sekarang tidurnya misal hari Sabtunya 8 jam gitu, minggunya juga 8 jam gitu. So, sleeping debt is not real, oke teman-teman. Ini sebenarnya cukup bahaya juga karena bisa mengganggu memori kalian, bisa mengganggu fokus kalian, konsentrasi kalian. So, avoid yang namanya sleeping debt. Kalian bisa ubah itu dengan cara tadi ya, kayak splitting your sleep gitu. Balas di siangnya 1 jam, itu lebih bermakna daripada kalian tidur 12 jam di weekend. So, itu dia guys video hari ini. Tapi sebelum gue selesaiin video ini, kalian juga harus dengar teman-teman. Gue di sini nggak menuntut kalian untuk hustle culture, oke? Karena memang ada penelitian juga dari CDC ya teman-teman, Centers for Disease Control ya. Itu penelitian tahun 2024. Kalau kalian tidurnya kurang dari 6 jam, sebenarnya kalian juga udah mengalami yang namanya sleep deprivation, oke? Atau kekurangan tidur gitu. Entah kalian insomnia atau entah kalian whatever gitu. Kalian sebenarnya sudah mengalami yang namanya kekurangan tidur, gangguan tidur, dan itu sangat berbahaya teman-teman, oke? Itu bisa mempengaruhi kesehatan kalian dan itu juga bisa membuat kalian memory loss teman-teman ya. Dan juga ya kalian pasti lebih susah fokus, kemudian kalian juga agak kesulitan buat konsentrasi. Sebenarnya kurang tidur itu juga bukan tanda kalau kalian itu rajin, tapi mungkin kalian nggak punya strategi untuk mengatur tidur kalian. So sebenarnya tidur itu bukan musuh produktivitas ya teman-teman. Balik lagi, it's not overrated kalau kalian punya strategi tidur, oke? Kalian bisa tidur 8 jam per hari kalau memang kalian udah selesaiin task kalian, kalau kalian bisa membagi waktunya secara 6 jam 2 jam misalnya, 6 jam 1 jam misalnya. That's the best. That's the quality sleep, oke teman-teman? Karena yang penting itu bukan jumlah waktu kalian tidur, tetapi quality of sleep, oke? So, inti dari video ini adalah bukan tentang jangan tidur 8 jam, tapi adalah 15 menit pertama setelah kalian bangun, what do you do? Tidur yang cukup, tapi pastiin lo punya waktu yang berarti di hari itu, teman-teman. Oke? So, that's it guys. Kalau kalian suka video kayak gini, gue bakalan sharing video-video lainnya kayak gini. Kalian bisa komen di bawah, gue bahas apa lagi, or kalian bisa subscribe juga channelku. And see you on the next video teman-teman. Bye-bye.